langsung masuk ke kesalahan yang pertama yang aku temui. Yang pertama, aku menemukan sebuah brosur di apotek Jati Medika di daerah Madegondo, Kabupaten Sukoharjo. Jadi terdapat dua kesalahan yang ada dalam brosur tersebut. Kesalahan pertamanya adalah tulisan praktek di sini. Kalau kita lihat di KBBI, kata praktek itu yang baku itu menggunakan huruf I, jadinya praktik. Sedangkan di sini kata prakteknya telah dibuka praktek dokter umum, ini menggunakan huruf E. Kemudian kesalahan keduanya itu adalah penggunaan tanda hubung dalam kata Senin sampai Jumat jam 15.00 sampai 20.00. Seharusnya menggunakan tanda pisah karena ini menunjukkan sampai. Kemudian kita masuk ke kesalahan kedua yang aku temui, yaitu terdapat sebuah spanduk dengan tulisan space disewakan yang terletak di daerah Jalan Raya Telukan, Kabupaten Sukoharjo. Jadi kesalahan di sini itu adalah kesalahan ejaan disewakan. Disewakan itu tidak menunjukkan tempat, jadi seharusnya tidak dispasi, langsung disewakan. Kemudian kesalahan berikutnya itu adalah kesalahan penulisan kata space yang menggunakan bahasa Inggris. Ini tuh berarti campur kode yang tidak tepat, di mana space digabungkan dengan kata disewakan, yaitu kata berbahasa Indonesia. Nah, untuk lebih tepatnya, penulisannya bisa keseluruhan menggunakan bahasa Inggris atau keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya ketika menggunakan bahasa Indonesia, ruang disewakan atau tempat disewakan. Kemudian kita masuk ke kesalahan ketiga. Ini kesalahan yang aku temukan di pintu ruang sidang lantai 3 Fakultas Adat dan Bahasa UIN Raden Masa I Surakarta di kampus. Di sini terdapat beberapa kesalahan. Di antaranya yang pertama itu adalah ejaan. Di sini ada kata silahkan. Di dalam KBBI, kata silakan itu tidak menggunakan huruf H, jadi langsung silakan. Kemudian di sini juga ada kata terima kasih, yang di dalam KBBI yang benar itu terima kasih itu dispasi. Kemudian yang kedua adalah kesalahan campur kode tidak tepat. Di sini itu ada kata berbahasa Inggris, yaitu kata resepsionis, yang seharusnya bisa ditulis dengan bahasa Indonesia aja, jadi lebih tepat. Nah, yang ketiga itu adalah kesalahan struktur kalimat. Di sini kalimatnya itu SPOK-nya nggak lengkap, subjeknya juga nggak lengkap, dan juga kepaksaan atau ambigu. Di sini kan kata-katanya selain kegiatan sidang dilarang masuk. Nah, yang dilarang masuk siapa di sini? Terus kesalahan berikutnya itu adalah keefektifan. Nah, kata-katanya di sini itu kan ruang sidang 3 TV rusak, silakan pinjam proyektor di resepsionis lantai 1, terima kasih. Nah, itu nggak ada tanda-tanda bacanya, jadi kita yang baca akan terus lanjut terus. Itu kurang efektif. Nah, sebaiknya itu penulisannya adalah televisi di ruang sidang 3 sedang rusak, titik. Silakan meminjam proyektor di resepsionis lantai 1, titik, terima kasih. Nah, terus kemudian juga yang kata sebelumnya tadi, selain kegiatan sidang, koma, dilarang masuk. Kemudian kesalahan berikutnya itu adalah kesalahan penulisan kata keraton di Jalan Brigjen Sudiarto, Surakarta. Ini itu adalah penunjuk arah. Di situ ada kata keraton Kasunanan. Nah, kalau merujuk pada KBBI, kata keraton itu yang baku itu tulisannya keraton. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam spanduk fotokopi, toko fotokopi yang ada di depan area kampus, yaitu fotokopi Hasbona. Di sini itu kesalahan penulisan kata fotokopi. Nah, kalau merujuk pada bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fotokopi itu sebaiknya ditulis menggunakan kata fotokopi, kopinya menggunakan huruf K dan I. Nah, kemudian di sini juga ada kesalahan campur kode tidak tepat. Contohnya adalah penulisan cetak R-Kartun. Nah, itu kan cetaknya bahasa Indonesia, R-Kartunnya bahasa Inggris. Dan juga cetak pas foto. Nah, supaya lebih baku lagi, seharusnya penulisannya kalau memang mau pakai bahasa Inggris semua. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Contohnya kalau mau bahasa Inggris semua itu print R-Kartun. Terus kalau mau bahasa Indonesia semua bisa cetak pas foto, fotonya itu menggunakan bahasa Indonesia, ejaannya FOTO.
Nah, di dalam sosial budaya, masyarakat itu terbiasa untuk menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi, sesuai dengan yang mereka ucapkan, mereka terapkan dalam tulisan. Misalnya dari kata praktek tadi, yang biasanya orang-orang nyebutnya praktek, ya mereka tulisnya juga praktek, padahal yang baku itu adalah praktik. Nah, kemudian anggapan bagi masyarakat itu masih banyak banget yang menganggap bahwa bahasa di ruang publik itu gak perlu terlalu baku, yang penting itu bisa dipahami. Padahal kaidah kebahasaan yang sesuai itu sudah tertera juga di dalam undang-undang. Dan di sini sangat terlihat kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahasa, penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan juga kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahasa itu sebagai alat komunikasi aja. Mereka itu nggak melihat kalau bahasa itu juga sebagai identitas bangsa. Faktor penyebab berikutnya dari faktor teknologi itu orang-orang sekarang karena semakin berkembangnya teknologi, mereka itu mulai malas dan cuma ngandelin teknologi aja tanpa mau mengecek ulang bahasa-bahasa yang mereka gunakan di spanduk, di brosur itu udah benar atau belum. Terus juga padahal teknologi sudah berkembang pesat, tapi kenapa mereka tidak memanfaatkan teknologi seperti KBBI daring yang sekarang bisa dengan mudah diakses, tidak memerlukan buku yang setebal kamus itu, dan juga EYD 5 yang mudah juga untuk diakses. Kemudian juga pengaruh FOMO, orang-orang yang menggunakan bahasa promosi gaya iklan yang senyeleneh mungkin, tapi mereka melupakan kaidah kebahasaannya sudah benar atau belum. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari kebijakan pemerintah terkait bahasa. Itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu ada di bagian rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum yang juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian juga ada di Perpres nomor 63 tahun 2019. Di sini penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, meliputi 14 kategori, yaitu diantaranya penamaan geografi, jalan, info produk, rambu, fasilitas umum, dan lain sebagainya hingga media massa. Jadi penting sekali karena sudah ada dalam undang-undang dan peraturan presiden. Nah, untuk solusinya bisa diterapkan beberapa hal seperti pemerintah menggalakkan standarisasi agar untuk membuat entah itu spanduk, brosur, dan juga sejenisnya agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, diksinya, ejaannya, dan lain sebagainya. Jika dalam suatu instansi, sekolah, toko, atau apapun itu seharusnya memiliki pedoman yang sesuai kaidah kebahasaan atau SOP yang harus mereka terapkan ketika mereka membuat suatu, entah itu spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan itu sebelum disebarluaskan, dan juga bisa memanfaatkan teknologi saat ini dan menggunakan KBBI daring dan menggunakan EYD 5 dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dengan menggiatkan sosialisasi, kampanye bahasa, literasi, bisa juga melalui media sosial yang sekarang itu mudah sekali kan melalui media sosial, seperti aplikasi Instagram, TikTok. Kita bisa membuat konten seperti konten yang biasa dibuat oleh Instagramnya Badan Bahasa, itu membuat konten kata baku, kata tidak baku, ataupun membuat konten sejenisnya yang berkaitan dengan bahasa untuk mengedukasi masyarakat terkait kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan juga EYD 5. Itu tadi berbagai kesalahan-kesalahan yang berhasil aku temui di ruang publik di sekitar daerah Solo Raya. Nah, dari berbagai kesalahan itu menandakan bahwa ternyata kabar dari bahasa Indonesia di ruang publik itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali kesalahan, baik itu berupa ejaan, diksi, struktur kalimat, campur kode, dan lain sebagainya yang masih banyak sekali terpampang di spanduk, di poster, di brosur-brosur yang ada di jalan-jalan raya. Nah, itu menandakan bahwa bahasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja di ruang publik.
Nah, maka dari itu saya sebagai mahasiswa bahasa Indonesia mengajak teman-teman semua, entah teman-teman itu dari berbagai kalangan apapun, untuk kita bersama-sama peduli dengan bahasa kita, untuk lebih menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tapi bahasa Indonesia adalah identitas bangsa kita. Dengan kita merawat bahasa, maka kita juga akan merawat jati diri bangsa kita. Maka dari itu, di masa yang akan datang, saya berharap bahasa Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia bisa jauh lebih baik lagi, lebih terarah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang benar, KBBI dan juga IYD 5. Sehingga di ruang publik tidak akan lagi kita temukan kesalahan-kesalahan berbahasa seperti kesalahan ejaan, kesalahan makna yang tidak sesuai, ambigu, dan lain sebagainya. Itu tadi hasil pemaparan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.